Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami masih di dalam topik yang sama, membicarakan akan topik memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Bagaimana kita memaknai? Bagaimana hidup kita itu mempunyai makna? Dan kita percaya sekali bahwa hidup ini kadang-kadang kita biarkan berjalan secara natural begitu aja. Persis kita ini seperti sehelai daun yang kering yang mengalir di sungai. Ya tergantung daripada luck kita. Entah nyangkut di mana atau akan mengalir sampai ke sejauh mana. Kadang-kadang hidup kita biarkan seperti itu. Berjalan begitu aja secara natural. Pada masa kita sekolah, setelah itu bekerja, lalu cari jodoh, lalu kita menikah. Lalu kita membangun keluarga, punya anak, kita kumpulkan uang. Lalu kita menyekolahkan anak lagi, kita membeli barang, kita membeli rumah, membeli mobil. Kita ingin bersuka cita, menikmati hidup ini dengan penghasilan kita. Sampai pada masa tua kita menjaga kesehatan kita dan kemudian kita menghadapi realita kita tua dan mungkin sakit-sakitan dan mati. Suatu siklus hidup. Masa hidupnya maknanya hanya begitu? Masa hidupnya maknanya pada saat kita mempunyai keinginan dalam siklus ini, kita kemudian mendapatkan akan fasilitas-fasilitasnya. Saya ingin masuk dalam siklus yang dinikmati sehingga aku perlu sekali kerja lebih berat supaya uangnya lebih banyak. Sehingga kami punya kebebasan menikmati dengan lebih lagi. Seolah-olah hidup maknanya pada saat kita berhasil seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita bekerja dan Tuhan menghendaki kita juga sukses. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi failure. Tetapi pada saat yang sama Tuhan mengingatkan, jangan kita itu menjadi sama seperti dunia ini. Kita harus berubah di dalam pembaruan akal budi kita, cara kita berpikir. Kita harus mengubah sistem nilai yang kita pakai. Sehingga kita itu seharusnya hidup dengan memberi makna sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makna-makna yang baik. Yang Tuhan akan nilai dan pakai pada saat Tuhan nanti menilai kita akan mengatakan kamu hamba yang baik dan setia. Dan ini bukan hanya masalah rohani. Ini masalah hidup. Setiap aspek hidup. Sebenarnya seharusnya kita maknai dengan baik sebagai pertanggungjawaban iman kita. Dan kali ini kita akan kaitkan topik memaknai akan hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan mengerjakan pekerjaan yang Allah sediakan. Jadi mengerjakan pekerjaan yang memang Allah sediakan sama seperti dalam Efesus pasal 2 disebutkan bahwa Tuhan sudah menyediakan itu. Pekerjaan-pekerjaan untuk kita kerjakan. Dan seharusnya kita tahu apa itu. Dalam setiap aspeknya. Banyak sekali pekerjaan yang Tuhan ingin sediakan bagi kita. Seperti misalnya membangun akan gereja, membangun akan rumah tangga, membangun akan perkembangan daripada upaya, bakat, pelayanan kita, dan sebagainya. Coba pikirkan saja. Pekerjaan sebagai seorang kepala rumah tangga. Pekerjaan sebagai istri, penolongnya yang sepadan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan tugas, tanggung jawab yang harus dikerjakan. Tapi bagaimana mengerjakannya? Ada banyak laki-laki sudah menjadi seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Tetapi yang dikerjakan bukan pekerjaan yang Tuhan sediakan. Dia hanya bekerja, cari uang, dan bahkan dia menolak akan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dia sudah menikah, dia menjadi suami, dia menjadi ayah. Tapi peran suami, peran ayah dia tidak pernah kerjakan. Ada banyak wanita yang tahu sekali. Dia adalah ibu rumah tangga, dia adalah istri, dia adalah ibu. Tetapi, dan ini tidak ada hubungannya bahwa Tuhan tidak menghendaki career woman. Tidak, Tuhan menghendaki wanita pun bekerja.
Saudara lihat di dalam Amsal Sulaiman 31. Tapi banyak wanita setelah bekerja, kemudian atau alasan bekerja, sebetulnya itu menolak domestic job. Oleh karena tidak menyukai peran sebagai ibu rumah tangga. Sehingga menolak bagaimana pekerjaan yang Tuhan sediakan ini. Dia tidak sukai. Merawat anak, dia tidak sukai. Mengatur rumah tangga, dia tidak sukai. Mengatur akan pembantu-pembantu rumah tangga, dia tidak sukai. Menyediakan makan, dia tidak sukai. Melayani suami, dia tidak sukai. Menyediakan akan ini dan itu bagi anak-anaknya, dia tidak sukai. Menemani anaknya belajar, dia tidak sukai. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan seringkali tidak dikerjakan. Jadi memaknai hidup dalam konteks keluarga itu aja sudah menjadi begitu kompleks. Tapi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan. Jadi kita sering memaknai hidup dengan kesadaran apa sih yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk dikerjakan. Jadi mari kita dengar apa Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sangat menarik sekali ya. Bahwa sebetulnya Tuhan menghendaki kita itu sebetulnya itu sukses. Tapi pada saat yang sama kita juga mempunyai sistem nilai yang cocok atau yang sesuai dengan apa yang Tuhan itu sudah gariskan. Atau pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan di samping tentu saja pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kesejahteraan di dalam hidup begitu ya, dalam arti keuangan. Tetapi di samping itu tadi Bapak juga mengatakan bahwa kepada laki-laki Tuhan itu menyediakan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga atau menyediakan tugas sebagai kepala rumah tangga, bukan cuma untuk mencari uang saja. Nah, persoalannya bagaimana sih kita itu tahu dan bagaimana kita mengajarkan kepada laki-laki bahwa setelah dia menikah, kamu itu nanti kalau sudah punya anak ataupun kalau kamu sudah menikah, kamu itu harus menjadi the head of the family loh. Kamu harus menjadi kepala keluarga. Walaupun istrimu lebih pintar, istrimu itu bisa cari uang lebih banyak, tapi tetap yang menjadi kepala keluarga itu adalah kamu. Ini adalah peran yang Tuhan sediakan. Bagaimana kita itu membuat orang itu sampai sadar, begitu loh Pak. Makanya sebetulnya Tuhan menyediakan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu, melalui persekutuan pasutri, melalui seminar, ceramah-ceramah, buku-buku, dan bahkan melalui sarana-sarana seperti ini. Pembicaraan daripada radio dan sebagainya. Ternyata Tuhan bisa memakai segala macam means, sarana untuk mengingatkan kita akan apa yang sebetulnya Alkitab itu katakan. Tapi seringkali Pak, kan kesadaran itu munculnya itu terlambat begitu. Nanti kalau sudah ada masalah, itu baru lalu, iya ya, sebetulnya itu apa sih tugas dan tanggung jawabku di dalam rumah tangga? Misalnya saja kalau sudah ada konflik yang begitu hebat, oleh karena misalnya saja istri kerja lebih berat, tapi pulang itu masih harus mendidik anak, harus masih merawat, harus masih masak, harus membersihkan rumah, harus begini, harus begitu, harus mengajari anak itu membuat PR. Lah, suami itu cuman enak-enak saja dan kemudian dia tidak mempunyai peran dan dia mengatakan, saya tidak bisa kok kalau yang seperti itu. Dulu papa saya juga tidak seperti itu. Nah, bagaimana ini Pak? Kan seringkali peran yang Tuhan sudah sediakan, itu kan seringkali munculnya kesadaran itu terlambat. Dan sudah terlambat pun keinginan untuk mencoba juga tidak ada. Ya, itu tergantung daripada sebetulnya kedewasaan dan juga level daripada kehidupan imannya. Plus tentu saja juga tergantung dari kesehatan jiwanya. So banyak orang yang sebenarnya kelihatannya sehat-sehat, padahal sebetulnya ada deviationnya, ada disordernya. Sehingga misalnya aja dia cenderung menjadi dependent. Sehingga dia terus-menerus itu tidak mau melakukan tugas-tugasnya. Oleh karena apa? Dia dependent kepada istrinya.
Apa-apa istrinya yang menangani dan dia enjoy, dia menikmati itu, banyak melakukan orang lain. Nah, itu sebagai suatu bagian daripada jiwa yang kurang sehat sebetulnya. Jadi kita itu harus dealing dengan setiap kasus, setiap pribadi itu di dalam keunikannya. Kita baru tahu lah bahwa sebetulnya kendala-kendala itu bisa bermacam-macam. Tetapi yang penting adalah disadarkan. Kalaupun merasa terlambat, tetapi dia mulai sadar, seharusnya dia bisa memulai sesuatu. Dan Tuhan akan memberi wisdom sehingga sesuatu yang dia mulai meskipun terlambat itu tidak menjadi sia-sia. Karena dalam 1 Korintus 15 kan diingatkan, segala jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Jadi bagaimana Pak? Oh, kalau seperti kasusnya misalnya seperti ini begitu ya, yang seperti tadi saya katakan, munculnya kesadaran itu terlambat setelah tahu bahwa anak ini kemudian menjadi dewasa ataupun menginjak remaja. Waduh, sekarang ini nakalnya, lalu kemudian memberontak, dan dia itu tidak mempunyai kekuatan untuk menaklukkan. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol. Nah, kalau tadi Bapak mengatakan, tidak apa-apa, kendalanya bermacam-macam, tidak apa-apa. Dan kesadaran yang muncul terlambat pun, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi harus memulai. Nah, memulainya itu bagaimana Pak? Apa lalu kemudian dia itu membaca banyak buku, lalu kemudian atau dia itu bernegosiasi dengan istri. Ya sudah, mulai dari sekarang aku mau dah untuk memikul tanggung jawab. Ya, sebetulnya mengenai how to-nya itu masing-masing orang juga mungkin berbeda-beda, dan saya rasa ya tidak wise kalau kita menggeneralisir semua orang starting point-nya harus bagaimana. Tapi sebetulnya itu kesadaran itu seharusnya selalu disertai dengan kesadaran betapa dia membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Jadi starting point itu harus ke sana. Jadi kalau kesadaran itu cuma kesadaran aku ingin sebenarnya memikul dan memainkan peran yang baru, itu kesadaran itu barangkali akan bergerak dalam satu lingkaran kecil saja. Putar-putar cuma gitu aja. Tapi kalau kesadarannya itu memulai dengan kesadaran bahwa aku membutuhkan belas kasihan dari Tuhan, maka dia selalu mencari kedekatan dan pergaulan dengan Tuhan. Nah, itulah yang membuat nanti munculnya wisdom from God yang sebelumnya dia tidak punya. Nanti bagaimana dia itu akan memulai perannya sebagai ayah, sebagai suami. Nah, bagaimana dia? How to-nya itu nanti akan muncul sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi sebetulnya ini juga suatu rahasia yang luar biasa begitu ya. Jadi tidak tergantung dari berapa lama dia itu menjadi ayah, tidak tergantung dari berapa lama dia itu menjadi suami. Tetapi sebetulnya yang penting itu adalah sebetulnya starting point-nya itu. Apakah dia membutuhkan kehadiran Tuhan, membutuhkan bijaksana dari Tuhan atau tidak, gitu Pak. Oleh karena pekerjaan yang Tuhan sediakan itu sebenarnya kan kompleks sekali. Di mana dia bergerak, di mana dia hidup, aspek apapun juga dihadapi, variabel hidup yang seperti apapun yang ada di depannya, dia pasti menghadapi pekerjaan yang Tuhan sediakan. Nah, ini seharusnya kita memaknai hidup itu dengan meresponi dan memainkan peran, sehingga pekerjaan yang Tuhan sediakan kita bisa selesaikan dan tuntaskan dengan baik. Seperti misalnya dia itu seorang businessman. Nah, pada saat dia pergi di dalam kantornya untuk kemudian mengurus akan urusan-urusan bisnisnya, dia akan ketemu dengan kliennya, ketemu dengan orang-orang lain. Itu pada saat itu dia berhadapan dengan pekerjaan yang Tuhan sediakan baginya. Nah, pekerjaannya satu pihak adalah tugas yang dia harus selesaikan dengan apa? Dengan integritas, dengan kejujuran, dengan hati yang bersih dan tidak korup, dan keinginan untuk jujur, ya kan, untuk baik. Nah, pada saat dia itu dealing dengan orang, dia juga dengan courtesy, dengan sopan santun, dengan sikap yang fair, dengan pikiran yang objektif. Nah, sehingga dia menghargai suatu interaksi dan kerjasama yang baik. Sehingga pada saat dia dealing, dia bukan hanya sekedar untuk dapat keuntungan, tetapi dia dealing juga dengan memikirkan mengenai efek-efek yang akan mengikutinya. Sekarang, nanti hari-hari kemudian, bagaimana? Baru dia nanti pun akan menyadari kalau Tuhan mendekatkan orang itu bukan hanya menjadi mitra dagang, kemungkinan interaksinya itu menjadi personal.
Dia juga harus mengerjakan pekerjaan caring, mempedulikan, banyak mengenai keluarganya. Barangkali ada hal-hal yang menjadi pergumulan dalam rumah tangga itu, yang dia juga akan menunjukkan sikap caringnya, kepeduliannya. Nah, hubungan itu kalau menjadi meningkat, menjadi baik, terjadi dialog. Nah, ini pekerjaan yang Tuhan sediakan menjadi berbeda lagi. Oleh karena sekarang Tuhan menyediakan, dia itu ingin supaya orang ini bisa memberitakan firman Tuhan, memperkenalkan pengharapan satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga terjadilah suatu percakapan di mana dia mengerjakan yang disebutkan oleh Rasul Paulus itu, hendaklah kamu mengerjakan baik, memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Jadi Pak, ini sebetulnya kompleks sekali ya. Karena ternyata mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sediakan itu bukan cuma di dalam aspek keluarga, tetapi juga di dalam pekerjaan Di itu dalam sendiri. segala aspek. Makanya sebetulnya manusia itu adalah manusia dengan multiple roles yang Tuhan itu percayakan dengan luar biasa sekali. Jadi kalau begitu Pak, kalau betul tadi Bapak itu mengatakan, dia harus memerankan peran yang baik di mana saja dia itu berada. Berarti kalau di dalam pekerjaan, kalau dulu misalnya itu ada kecenderungan untuk korupsi begitu ya, untuk memperkaya diri, mulai dari hari ini bagaimana caranya lalu dia itu tidak ke sana lagi begitu. Padahal di dalam di dalam dunia bisnis misalnya, di dalam dunia pekerjaan misalnya, itu kan korupsi itu sudah menjadi menjadi bagian di dalam kehidupan, bagian di dalam pekerjaan yang sangat-sangat sekali sulit untuk dicegah begitu. Bagaimana itu Pak untuk memulai? Makanya sebetulnya tanpa belas kasihan, campur tangan, pertolongan, kehadiran, kekuatan, wisdom dari Tuhan, sebetulnya hidup ini menjadi hopeless. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, apa sih yang impossible? Ya, ini masalah iman lagi. Dan saya percaya sekali, para pendengar yang kami hormati, dengan mendengar seperti ini, kita mulai menyadari betapa Tuhan itu sebenarnya menginginkan supaya kita memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan sekarang dengan fokus ini, dengan mengerjakan apa yang Tuhan itu sediakan bagi kita untuk kita kerjakan. Dan kita kerjakan supaya bisa memuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspek, dalam setiap bagian yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor telepon 794 3829. 794 3829. Tuhan memberkati Anda.